Baik. Malam ini saya diingatkan ada satu topik yang sangat penting sekali, ya. Hmm, ada satu sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sumber daya ini tidak bisa diperbaharui, tidak bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya, tidak bisa. Sumber daya itu adalah waktu, saudara. Kalau kita ingat-ingat lagi, sudah berapa lama kita mengaku percaya? Tentu sebagian kita sudah ada yang 50 tahun ke atas ya. Tapi malam ini ada yang baru 20-an, 20 tahun ada yang join ya. Itu mahasiswa saya. Edo ada ya. Nah, ya. Nah, jadi umur ini berlalu begitu saja satu arah ke depan. Tidak bisa kembali lagi. Dan ironinya hidup ini seperti mimpi. Rasanya baru kemarin kita menikah. Sekarang sudah puluhan tahun. Nggak berasa gitu, saudara. Waktu kita juga semakin hari semakin mendekati umur 80 tahun. Belum ada yang lewat 80 ya ini ya, saya harap ya. Nah, ada yang mendekati 80. Padahal Alkitab berkata umur manusia 70, kalau kuat 80. Nah, sayang sekali di waktu hidup kita ini seringkali kita buat salah. Iya, seringkali kita itu buat salah, saudara, di masa lalu. Karena ketidaktahuan. Ketika masih muda, tidak tahu, tidak pengalaman, buat salah. Jatuh dalam dosa. Tidak berguna. Menyusahkan orang tua. Macam-macam. Pacaran suka-suka sendiri. Ya, ada banyak kesalahan di masa lalu. Makanya kalau kita sudah sampai di usia sekarang ini, berapapun itu, coba perhatikan bagaimana kita hidup. Alkitab berkata, orang bijaksana itu memperhatikan bagaimana ia hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif bijaksana. Kalau kita sudah umurnya sekian, sedangkan waktu yang kita miliki kan terbatas ya. Mazmur 90 ayat 10 bisa dibaca sendiri. Sebab berlalunya buru-buru. Kalimat itu mengerikan loh sebenarnya. Sebab berlalunya buru-buru. Jadi kita ini akan berlalu buru-buru. Kita itu tidak berasa nanti setahun lagi berlalu, setahun lagi. Dan waktunya akan makin dekat. Tapi sayang sekali ya, hidup kita yang sekarang ini belum sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Masih banyak masalah dalam hidup kita ini. Masih banyak masalahnya. Ya. Jadi masalah keuangan, masalah keluarga, masalah anak, masalah menantu, mertua, macam-macam. Tapi jangan sampai masalah itu menghambat kita menjadi bertumbuh. Mestinya ya, dengan banyaknya masalah, dengan banyaknya guratan-guratan di sini, itu makin kita bijaksana harusnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah hidup tidak perlu rewel lagi sekarang. Ya, yang simpel saja. Jangan rewel. Ya, kalau di gereja itu melayani, tidak usah rebutan melayani. Aku ingin ini, aku ingin jadi seperti dia, nggak usah. Yang penting kita menjadi bagian dalam satu tim. Kalau nggak dapat giliran, nggak masalah. Saya kalau nggak dapat giliran khotbah misalnya, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Asal yang khotbah benar. Itu aja sebenarnya. Sama dengan ibu-ibu, entah ibu sebagai WL, entah sebagai jemaat biasa, atau sebagai singer, dan sebagainya. Biasa saja, ikuti saja alurnya. Sebab apapun keputusan yang kita buat, kita tidak akan menyenangkan semua orang. Jadi, yang penting kita lakukan apa yang terbaik, yang menyukakan hati Tuhan. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya.
Berlalunya buru-buru, hidupnya sia-sia, menyedihkan, banyak masalah, terus kan jadi tragis. Masalah boleh datang silih berganti, tapi hati kita harus tetap sejahtera di dalam Tuhan tentunya. Padahal lagi kesulitan, ya nggak apa-apa, kita punya Tuhan. Makanya saya sering berkata gini kepada jemaat lokal ya, kalau ada bapak ibu yang kesulitan makan minum, datang sama kita. Kita pasti jamin kalau cuma makan minum ya. Tapi jangan kesulitan Pak, nggak punya mobil baru. Nah, yang itu jangan. Kalau itu pusing saya nanti. Tapi kalau cuma makan minum, jangan khawatir. Kita semua keluarga. Saya serius untuk hal itu ya. Bahkan kalau ada yang mau apa namanya mau sekolah, tapi anaknya pinter, kita sekolahkan. Kalau tidak terlalu pintar ya nggak usah sekolah, kerja saja, dagang saja. Tapi lepas dari semua itu, kita harus jadi manusia-manusia yang Tuhan inginkan. Manusia itu ya tidak tergantung kekayaannya loh. Kaya nyebelin banyak, tapi miskin nyebelin juga banyak juga. Jadi bukan soal kaya, bukan soal miskin. Soal bagaimana kita hidup supaya mencerminkan bahwa kita itu anak Allah. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita hidup sederhana, nggak masalah kok. Nggak masalah. Baju baju ini mau murah, mau mahal, sama aja di kamera juga sama. Nggak beda. Nggak mau kilap-kilap gitu. Nggak. Ya, nggak bersinar-sinar gitu. Nggak. Sama aja. Ya. Nah, ketika kita menjadi usia makin bertambah, apa yang diharapkan? Terutama untuk yang kita di atas umur berapa ya? 40 atau 50? Apalagi yang diharapkan? Kan bukan jodoh lagi kan? Masa usia udah ini mau cari jodoh terus? Bukan jodoh, bukan kekayaan, mestinya bukan begitu loh. Fisiknya semakin rapuh, sudah tidur tetap aja nggak seger. Nah itu tanda-tanda penuaan itu. Ya, semua orang menjauh, anak-anak sudah besar, sudah nggak mau deket-deket orang tuanya, orang tua sendirian, ya, lama-lama kesepian. Nah ini loh, ini masa lalu seperti mimpi. Itu sebenarnya itu sebabnya ada banyak orang tua yang suka menceritakan masa mudanya kan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu suka cerita dulu masa mudaku gini-gini, nah itu artinya sudah tua. Ya, nah, nggak apa-apa, itu kan kenangan aja. Jadi masa lalu seperti mimpi, cuma tinggal kenangan. Nah, apalagi kalau sudah tua, kesehatannya mulai terganggu. Nah, kan itu sebenarnya normal loh, Bapak Ibu. Semakin tua, semakin gampang flu misalnya. Nggak apa-apa, tenang aja. Memang itu semua orang akan mengalami. Semuanya akan mengalami. Nah, makanya kalau sekarang punya anak, dididik anaknya supaya cinta Tuhan. Dididik supaya tidak seperti dunia ini. Kalau seperti dunia ini, anak muda seks bebas, kena penyakit HIV, judi, wah nggak karu-karuan. Jangan, hidup kita cuma satu kali. Suatu hari orang yang kita kasih juga satu persatu pergi. Coba bayangkan, kalau itu terjadi kan sedih ya, sedih. Tetapi ingat, kita punya harapan bersama Tuhan. Ketika orang yang kita cintai satu persatu pergi, kita pun pergi akhirnya. Tapi kita berkumpul lagi di langit baru, bumi baru. Sebelum itu kita berkumpul di Firdaus, di tempat yang nyaman sebelum kita dibangkitkan oleh Tuhan. Ini hendaknya membuat kita tenang loh. Setiap kita punya masalah. Tidak mungkin manusia hidup tidak punya masalah. Tidak mungkin. Beda-beda saja bentuknya. Masalah saya juga banyak. Tapi tenang aja. Ya, justru kalau nggak ada masalah nanti kita bingung. Kok hidup nggak ada masalah ya? Pasti ada. Percaya deh pasti ada. Masalah kita banyak. Tapi kita ubah masalah itu menjadi kekuatan buat kita. Justru karena itu aku mau tetap kuat di dalam Tuhan. Itu. Sebab orang yang kuat itu bukan orang yang nggak pernah dapat masalah, yang dapat masalah, tapi ia menang terus. Dia jadi kuat.
Sehingga kalau ada masalah, itu biasa. Aku sudah sering ngalami yang begini ini. Kan begitu ya. Di antara kita kan mungkin ada yang ibu-ibu sudah bercerai, mungkin ada yang suaminya sudah meninggal, mungkin ada yang suaminya masih ada, tapi jauh, ya, tapi suka marah. Nah, macam-macam lah, dunia ini malah macam-macam, ya. Jadi Alkitab berkata begini, "Sampai memutih rambutmu, aku menggendongmu." Wah, itu luar biasa loh. Iya, kalau kita lihat rambut kita udah memutih, tapi Tuhan tetap menggendong kita. Wah, itu siapa yang bisa memiliki itu? Orang dunia nggak punya, nggak memiliki gendongan Tuhan itu. Kita digendong Tuhan sampai memutih rambut kita. Ini menyebabkan kita tenang sebenarnya. Makanya ya kalau yang masih muda saya bilang, kalau masih muda aja nggak semangat, bagaimana yang tua aja masih semangat? Kan begitu. Kita punya gembala yang baik, Tuhan Yesus. Kan begitu. Jangan cuma kita nyanyi, kita berdoa nangis-nangis, tapi sebenarnya tidak menghayati. Jangan. Hidup kita cuma satu kali, kita hayati. Kita benar-benar bersama Tuhan dalam segala hal. Jadi kalau cuma rugi uang, itu nggak usah dipikir. Kalau cuman yang tentang fana ini, nggak apa-apalah kita kalah. Kita dihina kiri kanan, nggak apa-apa juga. Ditekan dari luar, dari dalam, nggak masalah juga. Asal kita jangan buat salah. Asal kita punya pikiran dan hati yang bersih, kalau tetap diserang ya sudah, bukan salah kita, gitu. Yang penting Tuhan kalau lihat kita itu tersenyum. Nah, itu baru mantep. Kalau kita bisa merasakan Tuhan tersenyum lihat aku. Biar aku ditekan, dihina, dibully, atau mengalami masalah yang bukan karena kita. Atau bahkan kesalahan itu karena kita yang bersalah. Nggak masalah juga. Berhenti berbuat salah, berhenti berbuat dosa. Bertobat lagi. Itu selama kita masih hidup. Nah, jadi kalau sebenarnya kita bisa online seperti ini anugerah yang luar biasa. Oh, zaman dulu nggak bisa loh ini, nggak bisa. Mau ketemu aja, waduh, apalagi macet begini. Dulu kalau saya berangkat ke gereja, itu Rabu malam pendalaman Alkitab, itu di jalan itu ya, saya berangkat jam 5 dari rumah, sampai itu bisa jam 8 loh. Pernah sampainya jam 9 malam. Coba 4 jam. 4 jam itu bolak-balik Bandung udah balik lagi. Itu baru sampai ke Pantai Indah Kapuk. Sampai saya di tengah jalan telepon, "Udah deh, jangan nungguin saya deh, kemalaman. Nggak apa-apa, saya tungguin." Wah, masih tungguin juga. Waduh, saya balik juga nggak bisa. Jadi terus saya sampai jam 9. Pernah itu jam 9 kalau nggak salah. Hari ini online saja bisa. Waduh, ini luar biasa loh. Ini kita bersyukur. Kita harus belajar bersyukur juga, Bapak Ibu sekalian. Ya, saudara. Kalau orang nggak bisa bersyukur itu dia sengsara hidupnya. Kita itu harus bisa bersyukur apapun keadaannya. Iya, banyak orang sulit bersyukur. Kenapa? Karena keinginannya terus naik. Nggak puas dengan keadaan sekarang. Padahal, ketika mengalami penderitaan pun kita bersyukur. Dan itu saya tidak bicara asal bicara. Saya kalau lagi lewat lembah kekelaman gitu, saya tetap bersyukur. Meskipun saya tahu saya sedih gitu ya, tapi saya tahu ada harapan di dalam Tuhan. Jadi saya tenang. Di Pemazmur itu jelas ayatnya itu. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena tongkatnya dan gadanya yang menghibur aku. Wah, itu dalam itu ceritanya itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, hari ini belajar bersyukur lagi ya. Mulai bersyukur. Caranya gimana? Caranya sederhana. Coba kita perhatikan sekeliling kita, ada yang masih punya orang tua, terima kasih Tuhan. Yang masih punya pasangan hidup, terima kasih. Yang punya masalah pun terima kasih Tuhan. Ada kesempatan menjadi anak Bapa di surga. Kan begitu.
segala keadaan belajarlah mengucap syukur. Saya dalam keadaan sulit pun saya bilang nanti akan jadi lebih baik. Oh, yakin aja di masa depan karena Tuhan sediakan masa depan yang penuh harapan. Itu pasti hukumnya. Cuma kalau sekarang lagi susah, jalani saja, saudara. Ya, jalani saja. Kemudian masa tua itu biasanya tiga masalahnya. Kesehatan, keuangan, dan kesepian. Nah, tapi jangan jangan lupa Roh Allah yang Maha Tinggi beserta kita, Roh Kudus. Kalau saudara jadi anggota Rehobot Pantai Indah Kapuk, saya sering katakan kita keluarga. Jangan merasa kesepian. Kalau hari Minggu datang kan seperti keluarga tuh. Di halaman bisa ngopi bareng, bisa ngobrol bareng seperti keluarga. Memang keluarga dalam Tuhan. Jadi yang yang di dalam satu kota dengan Pantai Indah Kapuk ada keuntungannya. Bisa datang berinteraksi langsung. Yang jauh juga nggak masalah. Ikuti lewat channel YouTube. Ya. Nah, khusus yang dalam kota kita bisa berinteraksi melebihi saudara. Kadang-kadang saudara kandung kita jarang loh kita ketemu. Jarang ketemu. Nanti ketemu satu kali aja berantem lagi. Aduh, bagaimana ini? Nah, kalau di gereja kan kita bisa nggak pernah berantem. Ya, ada sih satu dua yang berantem ada, tapi jarang sekali. Kalau yang di PIK ya di tempat lain saya nggak tahu, kan gitu. Ya, oke. Nah, eh, jadi waktu ini jangan disia-siakan, saudara. Kita punya waktu terbatas banget loh. Sekarang taruhlah kita punya waktu 10 tahun lagi, misalnya. 10 tahun itu bisa bermakna banyak loh. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu terbatas, bagikan saja link-link kebenaran yang kita khotbahkan ini ke banyak orang. Itu termasuk kegiatan menginjil. Kalau zaman dulu menginjil kan datang ke rumah-rumah, nggak efisien. Zaman sekarang menginjil gampang. Bagikan saja link kebenaran yang dari gereja kita kemanapun. Saya sudah lihat itu efektif loh. Ada seorang saudara yang di Jakarta, punya saudara di Sydney, di Australia, dia bagikan terus, meskipun ditolak terus, bagikan terus. Sampai suatu hari saudaranya itu coba-coba dengar. Akhirnya oke, benar nih. Nah, itu menginjil loh Bapak Ibu. Memberitakan kabar baik. Jadi dimulai dari rumah deh. Anak, pasangan hidup semua, teman-teman, sahabat, saudara. Kalau dapat satu jiwa saja, itu sudah harganya tak terhingga. Coba saja, Bapak Ibu Saudara itu hidup kita ini mesti berarti di sisa umur hidup kita ini. Tapi jaga kesehatan juga, bertanggung jawab, ya, berkomunitas yang sehat di gereja jangan suka memanfaatkan sesama, apalagi menipu, jangan. Sudah umurnya sudah dekat 80, jangan ada lagi yang menipu, ya. Kita keluarga, butuh makan minum kita bagi, kita berkati, nggak masalah. Gitu ya. Jadi bagikan semua info-info seperti ini. Kalau Zoom ada itu Rabu malam. Oh, Kamis juga ada. Kamis itu minggu keberapa ya? 1 dan 3 ya, Bu Lucia ya? 1 3 ya? Ya. 3 aja Pak Gam. Oh, 3 aja. Oh, Iya, jadi 3. jadi sebulan sekali di minggu Iya. ketiga dicatat baik-baik di kalendernya. Kita ketemu terus. Pembicaranya tentu berbeda-beda, tapi komunitasnya ini. Jadi daripada Bapak Ibu nonton yang enggak, ikut aja di sini kan enak. Bicara, bisa bercanda, bisa berkomunitas, bisa dengar kebenaran kan gitu, ya. Nah, saya mau sharing sedikit gambar. Saya share ya sebentar ya. Saya siapkan dulu sebentar. Oke, saya share ya. Ya,
Pengkhotbah 3 ayat 17 itu firman Tuhan, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ini bisa diartikan macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Tapi malam ini saya mau ingatkan untuk kita semua bahwa waktunya itu jangan ditunda lagi. Mulai sekarang, ayo kita hidup kudus, hidup yang benar. Bagikan kebenaran ini kemanapun kita bisa. Lewat WhatsApp bisa, bertemu orang bisa. Sudah, karena waktunya itu sekarang. Kita ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukan cuma di gereja ya. Contoh yang sederhana tadi itu, bagikan link kebenaran. Bagikan, saudara. Ya, jadi, eh, tunggu ini kok nggak bisa terus. Oh, ya. Nah, di kitab Kejadian kan semua benda langit diciptakan Tuhan sebagai penanda waktu. Adanya masa siang, adanya masa malam. Siang malam berganti terus, berganti minggu. Minggu berganti minggu. Dan bulan pun berganti bulan. Tahun pun berganti tahun. Musim berganti musim. Segala sesuatu ada waktunya. Sekaranglah waktunya untuk kita semua berkenan bagi Tuhan. Apapun yang kita alami, jangan membuat hal itu kita kehilangan sejahtera. Kita milik Tuhan, saudara. Ya, nah, waktu itu harta yang tak ternilai harganya, yang dimiliki oleh manusia. Dan waktu tidak menunggu. Artinya jangan gini, aku nanti aja melayani Tuhan. Jangan, saudara. Ya, jangan ditunda. Aku mau melayani Tuhan mulai sekarang. Melayani itu di rumah bisa, di mana aja bisa. Asal segala sesuatu yang kita lakukan berkenan atau menyenangkan Tuhan. Masa baru nanya, baru masuk berapa hari lu nanya lagi? Janjinya kapan? Oke, sebentar. Ada gangguan teknis. Ya, oke. Nah, bicara soal waktu, itu ada lamanya kita hidup, durasinya ada. Nah, selama kita hidup, itu ada momentum-momentum tertentu loh. Kalau kalau kita mau perhatikan, ada momentum tertentu. Misalnya, suatu hari kita ketemu si A, gitu. Si A ini bicara tentang kebenaran. Nah, itu momentum. Hari ini, malam ini adalah salah satu momentum di mana Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran ini momentumnya di mana kita berubah. Jangan malas-malasan hidup. Bagikan link kebenaran kemanapun Saudara punya kenalan, ya. Dan ada urut-urutannya. Ketika SD ya kita belajar SD, SMP ya belajar SMP. Jangan sampai sudah tua mau masuk SD lagi. Nah, jangan. Nah, tapi karena segala sesuatu tidak sempurna, makanya hari ini sudah lupakan saja urutan dan sebagainya. Yang penting hari ini adalah momentum di mana saya mau belajar hidup baru lagi. Gitu, saudara. Ya. Nah, jadi umur manusia kita tahu untuk apa selama ini. Banyak orang itu untuk uang, kepandaian, ketenaran, kekuasaan. Itu seperti semangkok kacang merah. Bukan berarti kita nggak boleh pandai, nggak boleh punya uang banyak atau populer. Bukan, semuanya boleh. Tetapi jangan untuk diri sendiri. Nah, itu yang penting. Ya, itu yang sangat penting. Saya skip aja. Nih, waktu kita untuk apa? Coba dievaluasi. Pagi bangun ngapain? Ngelamun dulu setengah jam. Pagi bangun langsung berdoa, baca Alkitab sebentar, setengah jam cukup. Habis itu olahraga. Kan begitu harusnya. Ya, kalau kita jumlah seluruh waktu kita untuk apa aja, nggak bisa kita prioritaskan Tuhan menurut waktu. Tapi harus dalam seluruh hidup kita, Tuhan prioritasnya. Ketika aku bangun pagi, itu pun untuk Tuhan. Ketika aku lari pagi, itu pun untuk Tuhan. Supaya aku sehat, fit. Kan begitu. Jadi tidur pun untuk Tuhan. Bekerja juga untuk Tuhan. Semuanya. Kalau kita bisa menghayati hal ini, maka hidup kita akan bahagia. Ya, banyak orang tidak membumi kakinya. Membayangkan yang tidak-tidak gitu.
Hidup kita ya seperti sekarang ini, harus bisa menyenangkan Tuhan dengan keadaan yang sekarang ini. Nggak usah membayangkan yang lain-lain. Gitu ya. Sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah sketsa mekanisme daripada hidup manusia. Kan kita punya mata dan telinga nih. Yang masuk ke mata kita dan telinga kita sangat menentukan jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Makanya harus diisi dengan kebenaran. Kalau diisi dengan yang tidak-tidak, sampailah ke pikiran, perasaan, kehendak juga. Gelap jiwanya. Ya. Padahal yang pertama kita sudah ditebus. Yang kedua kita sudah diberi firman Tuhan, Alkitab. Yang ketiga kita sudah disertai Roh Kudus. Yang keempat, penyertaan Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal. Makanya konsumsilah firman yang benar. Dan praktek supaya ini makin lama terwarnai oleh kebenaran. Kalau ini semua udah terwarnai, maka roh kita akan hidup lagi. Sehingga hidup kita dipimpin oleh roh, bukan oleh daging. Itu mekanisme sederhananya begitu. Ya. Nah, jadi dengan hidup yang banyak masalah dan sebagai tantangan, bekerja sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan di gereja dan sebagainya, kita tetap harus fokus bahwa tujuan kita cuma satu. Sebelum kita menutup mata, biarlah hidup kita ini berguna bagi banyak orang. Melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, berguna bagi anak kita, bagi orang tua kita, bagi pasangan hidup kita. Ada banyak pasangan yang tidak seimbang. Nah, dalam hal itu salah satu harus yang menjadi berkat. Ya. Jadi harus kuat, jadi berkat. Sehingga pasangan kita lama-lama iya juga ya gitu. Jangan banyak bicara, kita lakukan saja dengan perbuatan nyata. Malam ini kita belajar bahwa yang pertama, kita harus bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya. Yang kedua, mari kita berkomunitas, komunitas yang sehat. Disinilah kita berkomunitas. Sebab Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan yang baik ya di sini ini kebenaran kan? Ya. Yang ketiga, mari kita belajar terus sampai kita menutup mata. Semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin ya, Bapak Ibu, Saudara ya. Amin. Bapa di surga, mohon curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Agar kami boleh menjalani hidup kami sehari-hari mulai sekarang, mulai malam ini, berkenan bagi Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi alat bagi keselamatan yang harus kami kerjakan. Dan juga menjadi berkat bagi semua orang yang mengenal kami, Tuhan. Kami sambut segala berkat yang datang dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.